Hampir semua berupa reklame. Berarti konsep dari mural pada waktu itu belum sampai. Belum sampai. Belum sampai. Jadi harus ada kesamaan visi dulu berarti Mas. Mereka memahami mural masih belum sampai pada memahami mural bahwa ini adalah karya seni. Justru kekuatan seni mural di situ. Ini seni publik. Seni publik itu tercipta karena dialog, kolaborasi publik dan juga partisipasi publik. Tidak bisa ekspresi pribadi seniman. Koridor Jalan Gatot Subroto atau GATSU sekarang memiliki wajah baru. Hal itu setelah proses revitalisasi rampung dan diresmikan akhir tahun 2022 lalu. Koridor Jalan GATSU sekarang menjelma menjadi ruang kreasi publik. Sejumlah seniman jalanan pun sudah melakukan perform di sana, mulai dari musik hingga pembacaan puisi. Tidak hanya itu, di sana pun juga menjadi ruang transaksi barang-barang seni. Lantas bagaimana sih jalannya koridor Jalan GATSU bisa sampai sekarang ini? Ya, selamat sore Tribuners sekalian, kembali lagi ke acara Ngaso Ngobrol Sore. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang koridor Gatot Subroto yang ada di kota Solo. Apalagi koridor ini juga sudah bersolek di tahun lalu dan saat ini juga sudah menjadi salah satu ruang kreatif yang ada di kota Solo. Nah, di kesempatan kita ini kita akan ngobrol bersama salah satu perwakilan dari komunitas mural di Solo, yakni dari Solo Solo, ada Mas Irul Hidayat. Selamat sore Mas Irul Hidayat. Sore semuanya. Ya. Bagaimana Mas kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah sehat dan baik. Ya. Oke Mas, nanti kita akan ngobrolin nih tentang Gatot Subroto. Ini kan juga sudah bersolek dan nanti kita akan di belakang akan ngobrolin tentang Solo is Solo. Ya, siap. Untuk memulai obrolan sore ini Mas, mungkin bisa dijelaskan untuk koridor GATSU ini kan banyak mural ya Mas di sana. Ya. Itu gimana sih Mas awal mulanya kemudian mural itu muncul terus? Ya. Sebenarnya prosesnya udah dimulai sejak lebih dari 5 tahun yang lalu ya, atau sekitar akhir 2016. Dari 2016 itu kita dengan teman-teman yang suka mural gitu, yang sejak beberapa tahun sebelumnya itu suka mural. Saya sendiri juga pernah mencoba untuk mengakses mural ke Pemkot gitu tahun 2013 dengan proyek di Stadion Manahan waktu itu. Artinya waktu itu saya melihat ada peluang untuk Pemkot Solo ini punya ketertarikan pada seni mural yang sebelumnya itu mural itu dianggap sesuatu yang underground atau yang liar kan. Kemudian di tahun 2013 ketika saya mencoba untuk mengajukan surat ke wali kota, dalam hal itu Pak Rudi, untuk minta izin mural di Stadion Manahan, itu ternyata diizinkan. Artinya kan ada peluang untuk kita bisa berkolaborasi dengan Pemkot. Artinya banyak gedung-gedung atau ruang-ruang atau sudut-sudut kota yang menjadi otoritas Pemkot itu bisa kita beri sentuhan artistik, sentuhan estetik lewat seni mural itu. Kemudian di tahun 2016 kita mencoba untuk mengajukan sebuah program itu pada wali kota Solo ketika itu Pak Rudi, yaitu berupa festival mural yang mengambil sudut itu sepanjang Samad Riyadi. Karena berkoneksi korelasi juga dengan semangat Pemkot ketika itu yang tengah coba untuk meredam kawasan Samad Riyadi itu dengan banyaknya vandalisme di pertokoan ketika itu, yang kita juga melihat itu. Artinya kita melihat sudut-sudut kota yang yang nantinya kita bisa melibatkan banyak teman-teman muralis di Solo itu untuk bisa membuat karya-karya yang lebih serius di toko-toko tersebut. Akhirnya Des mengajukan itu, kemudian diterima dan kita diskusi dengan banyak beberapa kali gitu dengan kemudian Pemkot
memutuskan untuk mensupport program itu yang kita oleh penasehat kita atau guru kami, yaitu guru saya atau guru kita semua itu yang itu Profesor Sardono, kita minta nama itu beliau menamakan Solo is Solo. Artinya biar ada spirit baru dari anak-anak muda di Solo ini untuk mencintai kotanya gitu loh. Jadi bangga dengan kotanya Solo is Solo. Kemudian disupport, tapi mungkin karena momen atau karena saat itu Pemkot juga tengah merevitalisasi koridor Gatsu saat itu di periode pertama 2016 itu dengan membuat pedestrian yang bagus gitu, jalan di situ dibuka gitu, kemudian Pak Rudi mengarahkan untuk di Gatsu saja. Nah ini sebenarnya kami ya awalnya kan ekspektasinya itu sama Triadi dari sangat panjang tuh dari Purwosari sampai Gladak gitu kan. Wah, ekspektasinya kan sangat besar, tapi ternyata justru ketika kita di Gatsu itu malah paling tepat. Sudut jalannya pendek, kemudian tidak ada pohon di situ, pohon-pohon besar. Jadi terus kemudian jarak dari sudut sebelah sini melihat sebelah sana itu sangat dekat juga. Jadi ketika kita malam di situ itu dulu masih ada kursi-kursi itu terbuka gitu, kursi-kursi yang beberapa itu benar-benar seperti galeri kontemporer benar-benar seperti galeri luar biasa itu waktu itu. Jadi ini sudutnya bagus banget. Artinya hanya satu-satunya sudut jalan yang tanpa pohon kayaknya cuma di situ sebenarnya, pohon-pohon besar ya, pohon-pohon yang berakar gitu. Kemudian memang tidak ada sama sekali. Kalau sekarang mungkin dikasih yang di pot gitu. Nah itu terus kita mulai diproses itu, tapi juga ada perjalanan yang sulit, yang tidak mudah, yang tidak mudah. Jadi pertama ketika Pemkot support itu kan mereka kemudian dinas terkait yang ditunjuk, yang dalam hal ini kan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya ya. Waktu itu mungkin namanya kayaknya itu Dispar Senibud apa Disparta. Itu kemudian mereka membentuk sebuah konsultan untuk mengkontrak sebuah konsultan untuk melakukan studi kelayakan diadakannya festival mural di situ. Untuk pengembangan kedepannya gitu ya Pak? Atau seperti apa? Belum. Untuk mau memulai. Oh baru memulai ya? Karena kan ini sebuah event seni yang tidak biasanya gitu kan. Biasanya kan sebuah event pertunjukan panggung 1 hari atau 2 hari festival seni yang selesai atau karnaval atau apa gitu. Tapi ini berupa bisa dibilang sebuah program yang durasinya lebih panjang dan akan permanen di situ. Artinya akan melekat di situ ya. Melekat di toko-toko itu kan, itu sebuah dalam tanda petik ketakutan sendiri juga dari Pemkot karena ini bukan sebuah properti yang nyewa sound atau nyewa kursi atau nyewa panggung besok bongkar selesai. Nah, ini kan sebuah hal yang baru. Apalagi pada periode itu benar-benar dari berapa puluh event seni atau event tahunan ya di Solo itu tidak ada satupun yang berbasis seni rupa, apalagi seni mural gitu. Lah sebenarnya akhirnya mereka membentuk sebuah tim konsultan. Bukan membentuk, mengontrak sebuah tim konsultan yang kita juga dipertemukan. Tapi kemudian dalam perjalanannya itu saya juga nggak tahu itu awal 2017. Mungkin sekitar Februari 2017. Terus kabarnya itu kita juga nggak lama nggak dengar lagi apakah ini jadi atau enggak, jalan atau enggak. Karena kemudian setelah itu waktu itu saya masih ingat ya, setelah Lebaran itu ternyata laporan dari konsultan itu bahwa itu atau laporan dari dinas terkait tersebut menyimpulkan ini belum bisa dilaksanakan karena
berdasarkan laporan dari konsultan yang melakukan uji kelayakan tadi itu tidak layak karena banyak toko yang menolak. Pada saat itu ya untuk klaim dari konsultannya itu ya. Ya mereka berdasarkan hasil kuesioner. Nah dari kuesioner waktu itu saya juga secara pribadi waktu itu saya santai aja ya, nggak begitu ambisius, obsesif banget untuk di situ. Untuk kemudian juga saya masih sibuk dengan pribadi saya waktu itu mau menikah. Dan akhirnya kemudian di bulan Agustus itu dipanggil oleh Pak Rudi, dipanggil bahwa itu harus dilaksanakan, itu bagus, itu strategis. Nah kemudian Pemkot, nah Pak Rudi berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh balik warga di situ, warga di sepanjang pemilih toko itu yang ada di situ ya, usaha-usaha waktu itu di Loji Gandrung juga dengan kita lampiri ya, kita juga diminta hadir dan kita diminta bikin sebuah presentasi untuk mereka gitu, berupa video atau paparan untuk mereka yang itu dibacakan langsung oleh Pak Rudi gitu di lewat LCD besar gitu. Kemudian ketika dibuka pertanyaan tanya jawab, ternyata di waktu pertemuan juga sendiri Pak Rudi juga sudah menyampaikan bahwa nggak mungkin semua pemilik toko mayoritas itu menolak, karena ini mereka itu enak diperbagus, dicat, dianu tanpa yang biayai Pemkot semua. Jadi mesti ada yang salah. Terus setelah dibuka tanya jawab, ditanya satu ternyata semua setuju dan semua tidak memasakkan murah. Gitu. Jadi kemudian semua kalau soal murah kita setuju, itu bagus, keren ini malah ada yang usul pasar juga dimurah sekali, ini justru yang menjadi pertanyaan mereka semua itu malah soal infrastruktur, soal kabel, soal masih ada kabel yang di atas kan. Itu kan Gatsu menjadi proyek pertama Pemkot yang menanam kabel di dalam, jadi tanpa tiang listrik. Revitalisasi yang 2016 itu lah, itu terus banjir dan lain gak ada permasalahan moral. Saya berinisiatif untuk minta kuesioner yang diambil itu. Saya pelajari kuesioner itu kan, saya juga diminta Pemkot oleh Dinas untuk mempelajari kuesioner itu. Ya kuesioner yang di Dinas Pariwisata itu saya baca, ternyata banyak yang miss. Dalam arti miss sih begini, itu melakukan sebuah dialog yang cukup kaku sebenarnya. Kalau untuk dalam proses penciptaan seni di ruang publik itu cukup kaku, karena bahasanya itu gitu. Karena hanya sebuah pertanyaan, toko A atau toko ini ya, toko tertentu, toko A gitu, apakah Anda setuju dengan di mural, ya atau tidak gitu. Kemudian alasan itu tulis tidak, alasan yang punya tidak ada, dia hanya karyawan. Nggak bisa memutuskan kan, harus dijawab saat itu juga. Terus kemudian toko B kenapa tidak setuju dengan tidak, alasan karena sudah ada iklan toko di rolling door, padahal itu tempat-tempat yang seperti itu kita hindari. Ada spot-spot tertentu yang sudah istilahnya ada kriteria khusus ya Mas ya, untuk yang mungkin di murah mana yang enggak mana. Kita lebih ke yang rapi, yang sudah bagus ya biarin dulu. Kita ngambil yang kumuh-kumuh yang menjadi sasaran vandalisme paling parah, atau kemudian juga yang ada iklannya atau iklan dari produk tertentu kan nggak mungkin kita ganggu juga. Itu kan kompensasinya berat untuk mereka yang pemilik toko. Itu kan tidak diperhitungkan. Kemudian ada satu lagi yang aneh, itu kan itu satu blok dari Gatsu sampai ke Coyudan, terus ke Yosudarso, ke Nonongan itu. Di Kusumasari itu saya baca Kusumasari, padahal kita baru saja akhir tahun 2016 membuat pre-event Solo kita buat di pojokan Resto Kusumasari itu. Yang sekarang itu masuk tuh ya? Bukan, yang sekarang ada gambar mural Pak Jokowi dalam itu kan
pre-event dulu di situ waktu tahun baru 2017 malam tahun baru itu di situ Kusumasari, nama toko Kusumasari. Apakah Anda setuju mural? Tidak, alasan sudah ada muralnya. Nah itu diakumulasi 75% hanya ada 6 atau berapa yang di situ tuh yang setuju. Ya itu diakumulasi 75% itu nggak setuju. Berarti ada kesalahan, mungkin kurang tepat sasaran gitu ya Mas ya, mungkin ya untuk tembakannya itu ya, untuk personernya itu. Kurang cair ya? Untuk kita berdialog itu tidak bisa seperti itu, harus door to door, harus bertemu, harus diskusi, harus memang harus secara humanis, secara humanis, secara jelaskan proses seni atau dengan bahasa seni, senang gambar, senang ini, kalau itu di mural gimana daripada di ini, atau tentang vandalisme ini dicoret-coret gini lebih kumuh atau ini gambar lebih bagus. Terus akhirnya di situ di pertemuan di Loji Gandrung itu yang di Pak Rudi itu luar biasa, itu memutuskan untuk membuat mereka sepakat untuk semangat untuk dibikin mural semua. Akhirnya bulan berikutnya September saya harus jalan ke mereka semua pemilik toko. Mereka waktu itu diberi lembaran juga untuk mengisi, karena setuju toh, setuju, ini sudah setuju, terus mengisi mural yang diinginkan, kan nulis. Itu saya simpan semua dulu, tapi entah sekarang mudah-mudahan masih saya simpan arsip itu. Mungkin mayoritas rusak atau hilang, tapi luar biasa itu saya baca semua. Lah ini jadi tantangan baru lagi. Ini tetap saya harus memutuskan untuk bertemu mereka semua di sepanjang September. Padahal Oktober awal itu September itu pertemuan di Loji Gandrung. Karena Agustus dapat kabar harus jalan lagi, itu September temuan lah. Oktober awal tanggal 1 saya harus jalan ke situ semua. Yang kita rencanakan 10 hari sebelum tanggal 28 Oktober sesuai permintaan Pemkot pas Sumpah Pemuda itu harus sudah kerja. Itu awal Oktober saya komunikasikan lembar yang mereka kumpulkan ke dinas pariwisata itu tadi. Ternyata di Sputbar itu tadi ini jadi tantangan baru lagi. Jadi tidak hanya sekedar setuju, tapi harus ada wilayah edukasi tentang mural lagi yang harus kita dialogkan dengan mereka. Literasi mural. Contohnya, jadi ada toko Queen Seluler. Tema mural yang diinginkan. Gambar handphone dan tulisan Queen Seluler. Termurah, terbaik, terlengkap. Terus ada lagi toko apa, hampir semua kayak gitu. Hampir semua berupa reklame. Berarti konsep dari mural pada waktu itu belum sampai. Belum sampai. Jadi harus ada kesamaan visi dulu berarti Mas. Mereka memahami mural masih belum sampai pada memahami mural bahwa ini adalah karya seni lukis dinding atau seni lukis media besar yang di situ ada bahasa seni, ada imajinasi seni dan lain-lain. Itu ini menjadi sebuah keunikan dari program ini, keunikan bahwa publik Solo yang memang secara bertahun-tahun itu minim apresiasi seni rupa, itu sangat luar biasa dengan peristiwa itu saya sangat terharu waktu itu, karena ya kita dengan senang hati untuk menjelaskan, karena memang hampir mayoritas mereka masih belum tahu tentang mural. Luar biasanya di situ. Kemudian ketika kita bertemu, terus kita harus jelaskan ini kalau untuk bikin mural bukan seperti ini tidak perlu ngundang muralis, perlu atau seniman mural, karena ini cukup ke tukang di sepanjang jalan Kali Larangan itu aja sudah jadi bagus, perform. Nah, seniman mural itu pasti dengan ide-ide imajinasi seni yang nanti kita akan mengakomodasi karakter atau citra toko-toko yang mereka inginkan itu sesuai basic tokonya itu dengan sentuhan mural. Itu komprominya bukan berarti kompromi ini sebuah intervensi untuk karya seni, enggak. Justru kekuatan seni mural di situ. Ini seni publik. Seni publik itu tercipta karena
dialog, kolaborasi publik dan juga partisipasi publik. Tidak bisa ekspresi pribadi seniman. Ekspresi pribadi seniman sama saja itu dengan sebuah karya seni rupa konvensional yang dikerjakan di studio, yang dia kerjakan di ruang umum mungkin. Itu yang membedakan dengan banyaknya banyaknya karya seni mural di Indonesia pun ada. Itu lebih banyak juga yang sifatnya itu sebenarnya itu karya personal dia yang hanya bisa dipahami dia sebenarnya. Yang itu hanya memindahkan dia berekspresi di studio aja, terus dia bikin di jalan terus jadi street art, seni mural. Nggak bisa. Ini kalau bicara seni publik ya kita harus bicara tentang keinginan publik atau terwujudnya karya itu dari publik. Bisa yang mendanai dan itu bisa disebut seni publik, atau terwujudnya itulah termasuk kota, Pemkot, itu termasuk sebuah seni publik ya. Kemudian mereka kita beri pengertian itu untuk kemudian proses kedua itu mereka mulai membuka untuk ide-ide dengan berkaitan dengan mural, seperti misalkan toko kain gitu. Wah, saya pengen ada gambar, pokoknya ada citra kain mas. Kan tetap seniman bisa membuat karya imajinasi mereka, entah itu bikin dewi yang cantik itu dengan kain yang melilit panjang, itu udah jadi karakter toko kain penny gitu. Sebuah penny diterjemahkan sebagai sebuah desain itu kemudian diterapkan di mock-up gedungnya atau rolling door tokonya. Besok janjian bertemu lagi kapan, kemudian didiskusikan, mereka ikut memberi masukan ide-ide, terus bagaimana merevisi lagi, fix, kerjakan. SOP-nya seperti itu sampai beres dalam sebulan. Itu mungkin ada 40-an toko yang salah satunya beberapa diantaranya yang paling cukup berhasil atau cukup menjadi bentuk seni publik yang berhasil itu sampai diulas oleh salah seorang pengulas seni rupa Indonesia yang senior ya, Pak Bambang Bujono. Itu proses ketika saya kan perannya sebagai produser ya waktu itu, jadi mengantar teman-teman muralis ini untuk yang mengerjakan di toko jam. Jadi ketika sampai di sana, ini salah satu cerita dan itu dari banyak cerita lainnya lah gitu. Itu ada yang pemilik jam ternyata sudah menyiapkan ide berhari-hari sebelumnya untuk menunggu kita. Kita datang, muralisnya udah yang memilih spot itu kan senang dengan ada spot tinggi. Coba nanti kita minta izin yang tinggi-tinggi. Jarang kan mural tinggi-tinggi gitu. Kemudian ya datang, dia udah bikin desain karena Jalan Gatot Subroto, dia bikin gambar Jenderal Gatot Subroto pakai jam tangan gini. Keren, desainnya bagus banget, keren. Tapi di luar dugaan ketika ketemu Pak Jo itu yang pemilik toko itu namanya itu, dia ternyata udah punya ide. Wah, mas, saya tunggu-tunggu ini mas, sekarang udah sampai toko saya. Dari beberapa hari ini saya udah pulang dari Loji Gandrung itu saya udah mikir, saya pengen gambar Peter Henley. Nah ini justru kita semua nggak tahu Peter Henley. Peter Henley itu siapa? Ya ternyata ini seni publik. Itu ide orang yang seniman juga akhirnya dapat inspirasi baru. Peter Henley itu penemu jam, penemu arloji. Yang itu ada filmnya, coba aja browsing ketemu tokoh sosoknya. Nah ini Peter Henley. Nah kalau saya ingin Peter Henley ini nanti ada ikon jam toko ini, merek jamnya toko ini, terus kemudian sesuai yang saya dengarkan di Pemkot itu kan punya keinginan juga, punya keinginan untuk memberi bukan intervensi tapi ide pada mural-mural itu untuk yang bercitra Solo, ada bernuansa lokal, nuansa tradisi dan lain-lain. Selalu seperti itu tuh Pemkot ya, wajar. Dia kan mengawal visi mereka tuh, visi kota. Kemudian saya untuk biar Pemkot biar ada citra tradisi, nanti Peter Henley jasnya diganti aja, buskap atau apa gitu. Oh, ganti batik aja. Nah Caca, wah gambar batik itu kita nggak pernah Pak, jarang, sulit. Udah nanti bikin lurik aja, gampang.
kayak jazz itu bentuknya malah kembali lagi bikin desain jazz jadi itu desain keren. Akhirnya jadi kayak Mulan yang jadi. Nah itu luar biasa. Terus ada juga yang kita datang itu punya penuh vandal. Tapi dia sangat waktu pertemuan di Loji Gandrung yang di toko pojok itu Cik Novi itu sangat senang dengan mural itu. Dia pakai 4 usul tapi saya lupa usulnya. Terus kemudian waktu kita datang itu belum kita kaget loh, dia menolak. Wah enggak, kenapa Bu? Kemarin kan senang tuh dengan dilukis. Wah ini udah bagus, lah malah ini pandal nggak karu-karuan Bu, nggak terkonsep. Saya nggak suka gambar orang, jadi saya nggak mau. Tapi saya senangnya ya kalau tulisan itu ya. Nah ini yang artis yang kita bawa ini memang spesialis karyanya hanya berupa tulisan, karena kita juga bersama art director kita itu kan mempertimbangkan visual kanan dan kiri selaras, pojok paling depan dikasih apa yang nggak berat, yang ini kita memang paling depan kita ingin tulisan tok, paling pojok tulisan Solo, ya ini tulisan kalau ini bagus banget saya setuju langsung. Banyak juga itu terus yang nggak setuju gambar wayang ini karena kepercayaan dan lain-lain banyak. Jadi berbagai dinamika itu kemudian sukses lah. Yang menarik sebenarnya waktu kita merencanakan Solo yang pertama itu kita sebenarnya sambil memberi visi pada Pemkot bahwa ini mural ini sebenarnya hanya pintu masuk, karena Solo itu planning besarnya itu memang dalam wilayah public art dan street art. Jadi nanti akan ada banyak disiplin seni yang kita masukkan di situ, tidak hanya mural. Mural itu untuk membuka kawasan itu menjadi ada nilai ada sentuhan seni yang bisa diakses sehari-hari. Jadi event seni di Solo kan lebih banyak event yang temporer yang hanya sehari selesai bubar, dan kita dengan Gatsu kita bikin lagi sebuah distrik seni mural itu nuansa seni kan hadir sehari-hari di situ. Kemudian nanti kita akan masuk untuk mengisinya dengan street art performing, street dance, fashion street dan lain-lain. Terus kemudian banyak disiplin seni itu yang bisa hadir di situ, masuk musik, hip hop dan lain-lain itu mendukung kawasan itu. Tapi memang infrastruktur itu belum begitu mendukung untuk saat itu. Lampu masih kurang, masih nggak ada, gelap dan lain-lain. Padahal bayangan kita ini jadi galeri mural, ada aktivitas seni bidang lain di situ. Di lain itu kita sudah menulis itu untuk Pemkot. Kemudian belum bisa terwujud, tapi waktu di festivalnya tanggal 28, 29 2 hari itu kita bikin. Ada hip hop, ada banyak disiplin di situ, ada musik, jalanan, ada ini. Kemudian udah selesai. Tapi cukup berhasil, tapi masih ada banyak catatan yang impian kita itu jadi tempat sehari-hari di situ. Mulai dibenahi di 2018 itu Pemkot mulai memasang lampu spot di semua mural-mural itu. Jadi benar-benar kalau malam bisa kayak galeri hidup lah gitu. Terus yang untuk program apa? Performingnya juga masih belum bisa jalan karena masih perlu waktu untuk memberi pemahaman lingkungan lah di situ. Kemudian kita hanya bisa sesekali lah, waktu itu sebulan sekali, atau kemudian bikin workshop keliling kan biar lama-lama terbiasa. Nah ini mulai momentum, dan 2 tahun kemudian kita sebenarnya mau mengadakan lagi, tapi terus pandemi libur total. Terus ini 2002 ini momentum karena bersamaan dengan revitalisasi. Kasusnya dibangun, dipercantik juga. Percantik. Lah ini harapan kita ini bisa jadi lebih sering karena kita juga membangun tim organisasi kita, tim kita itu untuk lebih ini lagi, lebih intensif lagi membuat program-program yang sifatnya itu tidak hanya tahunan festival, tapi setiap minggu dulu. Kita seminggu, harapannya nanti bisa lebih sering dari setiap minggu, bisa seminggu 2 kali atau 3 kali atau bahkan tiap hari. Kita pelan-pelan kita
membangun suasana di situ dulu. Jadi dengan mulai menyusun program untuk bikin, kalau street art market sudah ya, nanti biar banyak kreator seni yang kreator seni yang punya artwork atau art percentage untuk ikut mereka itu mereka itu bergabung dengan program street art market yang malam minggu. Juga setiap malam minggu sudah jelas akan ada street art performing. Untuk saat ini Mas, setiap pekan Mas? Setiap pekan sudah, ini apalagi ini sudah mulai per Februari ini. Kemarin Januari baru 2 kali kita bikin karena 2 minggu sekali, tapi mulai Februari ini, mulai besok itu setiap minggu tidak akan bolong. Kita akan ada jam berapa Mas itu? Dan itu berganti-ganti. Kalau minggu pertama besok musik. Musik itu besok tanggal 4 Februari ini kita akan ada balada vlog ya, vlog. Itu nanti tanggal 11 mungkin ada musikalisasi puisi lagi. Berikutnya terus ada banyak yang udah kita susun, itu ada dance, hip hop, ada besoknya lagi ada teater, mungkin teater jalanan, yang itu berganti-ganti terus temanya. Nanti bisa diakses publik, atau publik juga bisa untuk yang ingin tampil di situ juga bisa kita fasilitasi. Terus untuk sehari-hari mungkin kita ingin bikin itu nanti kelas-kelas dance di situ, workshop seni mural juga udah kita aktifkan untuk tiap minggu bisa mendaftar, masyarakat umum bisa mendaftar setiap libur, hari libur itu yang mungkin untuk tahap awal ini. Mas ini kan tadi kan juga mengatakan bahwa Gatsu ini kan akan menjadi salah satu ruang publik ya untuk seni, dan beberapa performance art pun akan ditonjolkan di Gatsu ini. Untuk pengolahan atau pemilihan dari seni itu sendiri itu seperti apa Mas? Apalagi kan pertama kali kalau nggak salah ya Mas, kalau di Ralat itu kan dengan munculnya performance art dari puisi gitu. Itu gimana Mas? Ya, itu kan ide-idenya yang spontan, ide kreatif di jalanan di Gatsu itu kan selalu muncul spontan gitu. Waktu kita lihat mural Solo Kota Pujangga itu, di situ kan ada mural satu sudut toko yang ada mural Rendra, WS Rendra ini Pujangga 66. Ini Pujangga besar Indonesia juga, modern ya, Pujangga modern yang dari Kampung Jayangan dia. Kemudian di tengah ada Wiji Dukul, ini 98, angkatan 98 dari Jagalan. Terus kemudian ada Sapardi Djoko Darmono, ini dari Dawung, dari daerah Gading lah itu, yang mereka punya karakter puisi-puisi masing-masing. Terus di atas itu ada Ronggo Warsito. Jadi sebenarnya Solo ini punya kekayaan pujangga, dari mulai Yosodipuro sampai Yosodipuro II, Ronggo Warsito, kemudian muridnya Patmo Susastro itu di era klasik. Kemudian di era modern muncul banyak sastrawan dan pujangga besar di Solo yang beberapa kita lukiskan di Gatsu itu. Ada Rendra, Sapardi, Wiji Dukul, kemudian ada Kopinghu, ada Aswendo dan lain banyak. Itu yang secara spontan, kemudian teman-teman pengen dari situ dibikin panggung pujangga aja. Bikin panggung pujangga, nanti kita bikin untuk siapa aja yang mau baca puisi, yang menyukai puisi, yang menyukai puisi-puisi para penyair itu untuk bisa spontan membaca di situ juga. Selain kita juga mengundang beberapa praktisi atau pelaku-pelaku teater di Solo yang sebelumnya sering membawakan puisi-puisi di gedung-gedung teater. Jadi konsepnya di jalanan baca puisi itu yang paling mudah secara kita ya, apa istilahnya, persiapan kita itu paling mudah dan paling praktis untuk kita adakan, untuk kita bisa adakan di Gatsu gitu, karena tidak membutuhkan banyak peralatan yang berat gitu, kayak sound atau apa, atau kemudian juga dengan tunggal pun bisa membaca puisi atau ya. Kalau nggak ada penampil ya ada masyarakat yang lewat yang pengen baca, mau silakan, itu kan praktis, simpel ya. Itu untuk waktu itu untuk secara spontan untuk kita nyiapin biar ada performance di Gatsu yang juga
kita sambil menyiapkan diri untuk menyiapkan performing yang lebih sulit, yang lebih berat gitu. Kayak musik kan butuh infrastruktur banyak tuh, sound, lighting, kemudian personilnya juga band yang banyak orang gitu, itu kan butuh koordinasi yang panjang yang terencanakan di Februari. Ini kan juga sesuai pesan kita atau presentasi kita ke Mas Wali waktu itu yang sebelum tahun baru. Jadi kita juga terima kasih banyak karena sangat support. Jadi Mas Wali sangat support ketika kita menyampaikan izin untuk mulai tahun baru kita akan isi Gatsu Mas dengan event seni untuk street art, konsep street art. Ya langsung aja Mas. Nah itu kita akan semangat untuk mulai malam tahun baru membuat itu yang street art market sudah bisa jalan enak, karena kita harus tetap menjadikan Gatsu ini bisa jadi ruang publik yang kreatif, untuk banyak pelaku seni di Solo lainnya yang multidisiplin, tari, teater, musik, film dan lain-lain. Nanti kita akan ada agenda itu nanti, film layar tancap di situ, film indie gitu Mas. Film indie, terus kemudian juga banyak disiplin lainnya, mungkin seniman multimedia juga, multimedia art, instalasi art, video mapping, video art itu bisa kita nanti akan ada session juga di malam minggu beberapa gitu mungkin. Yang ini sesuai dengan visi kita ini untuk membangun Gatsu yang sekarang lebih cerah, lebih glowing juga, lebih berwarna, itu untuk ada suasana yang lebih semakin estetik di situ dengan hadirnya ekspresi seni itu. Yang menariknya publik bisa langsung mudah dan murah untuk mengakses konten-konten seni itu. Dengan langsung tanpa sekat atau langsung bisa mengakses konten-konten seni di situ. Ini yang menjadi daya tarik, dan sekarang Gatsu sampai Ngasopuro kan juga ini sedang menjadi primadona untuk anak-anak muda berkumpul gitu. Pas. Tapi untuk sebenarnya untuk pengembangan ruang publik kreatif di Gatsu itu ya Mas ya, mungkin itu inspirasinya dari mana Mas? Ini Mas mungkin apa sempat studi ke kota mana atau seperti apa gitu? Kalau di luar kan mungkin sudah sangat familiar ya, pedestrian yang besar untuk ekspresi seni, untuk instalasi seni, untuk performing teatrikal sambil ngamen, istilahnya musisi ngamen di pedestrian ini kan yang belum familiar di sini. Jadi kita sebenarnya memberi ruang untuk teman-teman itu bisa selain berekspresi di Gatsu juga mereka bisa memiliki nilai ekonomi. Meskipun itu hanya mungkin tidak sebesar seberapa, tapi saya pikir bisa memberi suasana atau apresiasi bagi publik untuk mereka itu melihat seni-seni yang unik-unik yang beraneka ragam itu, dan juga mereka mulai mengapresiasi dan menghargai seni gitu. Yang ini cukup masih jarang untuk di Solo dilakukan. Kalau mural sendiri pun juga di Gatsu ini luar biasa, meskipun juga untuk sebagai sebuah wisata masih belum seheboh atau semasif di Penang meskipun secara konten di situ paling lengkap, sangat lengkap, tapi mungkin ada suasana berbeda yang mempengaruhi itu ya. Kalau di Penang kan memang sudah terkondisikan menjadi pintu gerbangnya wisata Malaysia atau jadi tanpa itu pun mereka kan ada jutaan turis ke situ, yang didukung juga dengan gedung-gedung kuno yang indah, yang ini yang tertata, yang ini kemudian ada sentuhan mural yang semakin menjadi nilai tersendiri di sana ya. Kemudian juga salah satu sudut jalan misalkan di Singapura, kita juga pernah studi ke sana juga untuk jalan-jalan nonton itu di Kampung Glam yang banyak mural di blok itu, yang itu satu kawasan dengan kafe. Sebenarnya juga
perlu dinamisasi dinamika yang panjang untuk Gatsu bisa ke titik itu juga, karena kan kawasan itu kan secara organik itu tumbuh sesuai kawasannya kan gitu. Tapi yang paling menarik kan di situ itu kan landscape pemandangan pertokoan kota yang itu sudah bukan sebuah unikan, karena kita orang-orang di luar daerah atau di luar kota Solo atau di kabupaten dan lain-lain kan nggak ada sudut kayak gitu. Itu kan sebuah pemandangan yang khas berpadu dengan mural, itu mungkin bisa pelan-pelan bisa kita tarik. Kalau sekarang kita lihat memang mulai banyak orang warga luar kota Solo yang mulai berkunjung ke situ untuk pengen nonton apa yang ada di situ itu ya. Ini kesempatan kita untuk ini menjadikan ruang itu sebagai ruang ada konten seni yang untuk bisa menjadi hiburan bagi mereka gitu. Tuh. Kalau misalkan ada orang yang ingin join nih Mas, mungkin ingin mengisi di salah satu spot di Gatsu, itu gimana Mas itu? Mungkin alurnya seperti apa? Untuk apa? Kalau untuk art market ya, untuk art market memang kita memang mengkurasi ya, jadi mungkin bisa nanti kontak di DM IG atau WhatsApp Solo yang itu nanti kita kurasi sesuai, karena harapan kita memang benar-benar untuk tahap awal ini yang kreator-kreator yang memang berkarya handmade mereka sendiri. Jadi ini nanti yang jauh membedakan kalau orang-orang melihatnya seperti Malioboro kemarin tuh sedikit lebih maju, dalam arti kalau di Malioboro kemarin kan kita jalan dari utara sampai selatan ya jualannya sama semua. Nah, itu pedagang-pedagang yang kulaan di sentral kulaan kaos sama semua, kaos gambar Jogja ini sama-sama, atau kulaan gelang yang sama semua. Jadi ada hampir 1.000 pedagang di situ ya jualannya sama semua. Ini yang agak beda dengan kita, memang benar-benar menghadirkan yang handmade, yang mereka kreator art merchandise yang benar-benar membuat sendiri, yang nantinya akan berbeda-beda meskipun ada jenis gelang, jenis manik-manik, tapi punya karakter beda masing-masing gitu. Tapi itu yang membedakan. Jadi sejauh ini kita pertama dulu malam tahun baru itu baru cuman 5 kreator. Minggu pertama Januari jadi 15, minggu kedua jadi 20, minggu ketiga 25, ini udah hampir 30, berkembang terus ya. Ya kita memang seleksi, dan juga kita belum membuka untuk di bidang lain ya, misalkan kuliner atau apa, karena kita masih fokus ke sini. Fokus itu karena memang belum mampu untuk harus ada pembicaraan yang lebih intensif juga untuk dengan banyak pihak di situ, atau juga dengan pemerintah kota sendiri, karena ketika itu kawasan yang terbuka ya, ruang publik gitu kan, ada regulasi yang harus kuat untuk mengatur itu nanti biar ruang itu bisa apa ya, ideal dengan untuk bagi banyak orang gitu, bagi banyak yang mengakses tempat itu gitu. Khususnya pemilik toko gitu. Misalkan kita mengakses sesuatu yang di sini, nanti di sana muncul yang liar itu kan juga itu perlu dipikirkan. Jadi kalau harapan kita semuanya di situ benar-benar yang bersifat street. Kalau ada food pun ya yang street, yang bisa cepat hilang dalam sekejap dengan dia jalan kaki pakai apa namanya, pakai gini kayak di bioskop. Nah itu kan juga bisa juga jualan mau gitu. Jualan kopi apa jualan apa kayak di stadion pakai kotaan itu kan keren juga tuh. Kalau dia pakai kostum yang keren atau unik gitu ya, bootnya lapak ini keren, atau dengan sepeda yang keren atau gerobak, dan juga nggak kayak yang biasa di tradisi kita nanti terus tikar semua, banyak tikar, harus cuci piring, cuci isah-isah di situ kan ya.
toko-toko marah nanti jadi kumuh, jadi ini juga protes lah, bukan marah, protes, atau juga menjadi budaya yang agak membuat risih juga bagi banyak pengunjung mungkin. Ya itu yang perlu kita pertemukan semua kalau ada keinginan-keinginan itu kan. Saya juga beberapa kali kemarin juga ditemui oleh beberapa orang, Mas kalau mau bikin jualan di situ gimana, Mas? Kita fokus di sini dulu Bu, karena memang untuk ini mengawali ini mencari pola yang ideal untuk di Gatsu itu seperti apa gitu. Itu kan untuk yang di street art marketnya Mas ya. Untuk performingnya juga sama. Beberapa kemarin ada yang DM juga, saya yang punya grup band ini, grup musik ini, saya pengen main di ini, gimana caranya ya kita catat dulu ya. Ini sementara kita data, sebenarnya Sabtu besok kita undang, cuman ternyata masih belum bisa mereka untuk beberapa personelnya belum bisa, jadi tetap kita akomodasi dan kita lihat profilnya juga, karena memang misi kita itu untuk mengangkat grup-grup anak muda di Solo untuk bisa biar dekat dengan publik, dengan dikenal dengan publik, meskipun di situ juga kita tidak bisa memberi banyak untuk mereka secara komersil ya, karena ini memang bukan pertunjukan komersil yang ditiketkan orang nonton bayar ke kita, enggak, ini memang ruang publik yang mestinya mereka juga paham untuk bisa menerima itu. Hanya kita tidak bisa memberi apa-apa banyak, tapi kita support sih untuk mungkin transport atau apa, tapi itu sifatnya juga nggak banyak, tapi kan memang harus disadari juga ini memang di ruang yang bukan non ruang komersil gitu. Jadi istilahnya untuk lihat seni sendiri mulai hidup ya Mas di Kota Solo dengan adanya event-event seni semacam yang di Gatsu. Ya, itu mulai hidup dan itu efektif dan efisien untuk masyarakat Solo ini dekat dengan seni-seni yang mungkin yang kontemporer, yang modern juga, karena mereka jadi tahu sekarang ini gambar-gambar mural yang ternyata gambar itu aneh-aneh, ada yang abstrak, ada yang kartun, ada yang tidak hanya berupa gambar pemandangan, ikan koi. Jadi memang mereka jadi terdidik untuk melihat banyak kekayaan seni. Terus kemudian juga bentuk-bentuk seni-seni tari yang hip hop yang ini kan juga mereka kesempatan untuk melihat langsung ya di ruang-ruang publik kayak Gatsu itu. Itu sangat efektif dan sangat bermanfaat, karena kita kenapa salah satu motivasi kita kemudian hadir ke publik itu kan karena dulu juga kita itu merasa di Solo ini nggak punya galeri seni yang ruang seni yang banyak, ruang galeri pameran yang banyak di kota nggak ada. Kemana ada waktu itu di Balai Sujatmoko Gramedia, terus di Taman Budaya Solo yang itu tidak bisa dengan mudah diakses karena mereka punya jadwal tersendiri rutin yang jadi banyak yang tidak bisa tertampung untuk berekspresi di situ, yang kemudian kita ingin masyarakat itu di tengah-tengah kota Solo itu menikmati gaya hidup seni ini secara mudah ya. Akhirnya memang harus bikin di Gatsu di ini untuk bentuk-bentuk yang meskipun ini masih berupa street art atau public art gitu. Jadi bisa dikatakan Gatsu ini sebagai salah satu jawaban ya Mas atas harapan mungkin seniman atas ruang seni khususnya Mas. Ya, untuk bagi teman-teman yang biasa atau punya passion untuk berekspresi di wilayah seni publik atau publik itu tadi sangat ini sebuah jawaban. Tapi mungkin masih banyak juga yang belum, mayoritas seniman yang memang passion mereka itu yang di ruang-ruang established, ruang-ruang eksklusif, ruang-ruang konvensional yang tertutup atau terbatas untuk komunitas mereka masing-masing juga sah-sah saja. Ini malah justru menjadi kekayaan untuk kota Solo gitu.
untuk sementara itu dulu ngobrolan kita sore ini terkait dengan Gatsu, perkembangan dan akan kedepannya akan seperti apa. Siap. Terima kasih untuk ceritanya dan obrolan sore ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.